dia bisa berbicara sewaktu masih dalam buayan, dan ketika sudah masuk dewasa dia termasuk di antara hamba-hamba Allah yang salih. Siapa makna dia di sini? Makna dia di sini kembali kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Hadirin, mari kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan. Yang pertama, Isa bisa berbicara ketika masih bayi dalam buayan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan dia Nabi Isa maksudnya bisa berbicara kepada manusia sedangkan dia masih dalam buayan, dan dia pun juga bisa berbicara dengan mahir ketika dia sudah dewasa. Yakni kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya mengajak untuk manusia mengetahui apa yang sebenarnya dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bahkan ketika dia masih bayi bisa berbicara, menunjukkan kemukjizatan yang Allah karuniakan kepada Nabi Isa. Dan bisa bicaranya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat ibundanya difitnah, mana mungkin perempuan bisa hamil tanpa disentuh laki-laki? Walam yamsasni bashar. Nanti kita ketemu ayatnya. Belum pernah ada satupun laki-laki yang menyentuhku ya Allah. Tapi seperti itulah idza qada amran, Allah tinggal bilang kun fayakun. Kalau Allah mau menghendaki atas sesuatu itu terjadi, buat Allah itu sangat mudah ya jemaah. Cuma bilang kun fayakun. Nah, Nabi Isa itu bisa berbicara sedangkan beliau masih dalam buayan, masih bayi. Itu salah satu mukjizat Nabi Isa. Selain daripada mukjizat yang lain, nanti bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan penyakit lepra, dan segala bentuk macam-macam mukjizat yang dimiliki oleh beliau. Suaranya masuk semua, Mas? Demikian juga ketika dewasa, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Isa. Allah turunkan kitab Injil kepada beliau yang isi seruannya hanyalah untuk menyembah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma takallama mauludun fi saghiri illa Isa wa sahibu Juraij. Ini yang kemarin saya bilang jemaah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa berbicara ketika dia masih bayi kecuali dua. Satu Nabi Isa, kedua adalah bayinya Juraij. Bayi pada kisahnya Juraij. Siapa Juraij? Juraij itu adalah seorang laki-laki yang rajin ibadah di Saumah, sebuah tempat di mana umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus SAW beribadahnya di Saumah. Satu ketika Nabi cerita, Juraij ini jemaah, beliau sholat, Allahu Akbar, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Lalu ibunya memanggil, Juraij, kemarilah. Kata Juraij, ummi am sholati, ibuku atau sholatku, aku lanjutkan. Kalau dalam Islam ada panggilan seorang ibu kepada anaknya sedangkan anaknya sholat sunnah, maka yang dipenuhi adalah sholat sunnah atau panggilan ibu? Panggilan ibu. Yang wajib bertemu yang sunnah, dahulukan yang wajib. Kecuali sama-sama wajibnya, tapi kewajiban kepada Allah lebih tinggi tentu kedudukannya daripada kewajiban kepada seorang ibu, maka saat sholat wajib boleh seorang anak itu meneruskan sholatnya karena ini sholat wajib. Pun sama, seorang istri mendapati dia sedang berpuasa Ramadan, laqaddarallah suaminya nggak berpuasa karena satu dan lain hal. Lalu di siang hari bulan Ramadan suaminya mengajak untuk bercampur sedangkan istrinya sedang dalam keadaan berpuasa Ramadan, maka boleh bagi istrinya menolak karena sebab dia sedang menunaikan kewajibannya kepada Allah, puasa Ramadan. Kembali dalam bahasan. Jadi Juraij lagi sholat, Allahu Akbar. Juraij, kemari, kata ibunya. Ummi am sholati, ibu saya apa sholat? Juraij akhirnya milih lanjut sholat. Panggil yang kedua, wahai Juraij, kemarilah. Ummi am sholati, ibu saya atau saya lanjutin sholat nih? Lanjut sholat deh. Lanjut sholat. Yang ketiga jemaah, Juraij, kemari, kata ibunya. 3 kali manggil. Kata Juraij, ummi am sholati, saya
ke ibu, apa lanjutin sholat nih? Akhirnya Juraid melanjutkan sholatnya jemaah. Setelah Juraid melanjutkan sholatnya, ibunya bilang, wahai Juraid yang tidak memenuhi panggilanku, saya sumpah untuk kamu, semoga kamu tidak mati kecuali kamu melihat wajah mumisat pelacur. Akhirnya jemaah yang dirahmati Allah, kejadian apa yang diucap oleh seorang ibu. Ada seorang pelacur, berzina dia dengan seorang penggembala kambing. Lalu terus kemudian pelacur itu hamil. Tapi pelacur itu tidak jujur dengan siapa yang menghamili pelacur tersebut. Dia bilang sama pemuka-pemuka kaumnya, yang menghamilinya adalah Juraij, kata beliau. Akhirnya orang-orang kampung berbondong-bondong datang kepada saumahnya Juraij. Juraij lagi ibadah di saumah, lagi khusyuk ibadah di saumah. Wahai Juraij, ternyata munafik ente Juraij, casingnya doang soleh, ternyata kamu menghamili pelacur ini. Wahai Juraij tanggung jawab, wahai Juraij tanggung jawab. Akhirnya Juraij diseret jamaah, dihancurkan saumahnya Juraij. Juraij dihadapkan di depan hakim. Lalu hakim ini pun mengatakan, ini kamu yang menghamili. Tidak, demi Allah saya tidak menghamili perempuan ini, saya kenal pun tidak. Dihajar Juraij dan seterusnya. Lalu ditahanlah Juraij untuk beberapa saat. Tidak lama terus kemudian wanita itu melahirkan. Setelah melahirkan, Juraij ingin membela diri, sungguh bukan saya menghamili, kalau tidak percaya tanya bayi itu. Dengan izin dan kekuasaan Allah, ketika bayi itu dihadapkan kepada hakim, bayi itu pun kemudian berbicara di khalayak ramai, disaksikan juga oleh putusan hakim. Bayinya Juraij mengatakan, sungguh yang menjadi ayahku adalah si penggembala kambing, bukan Juraij. Kaget semuanya, akhirnya pada minta maaf sama Juraij. Juraij dibebaskan, dikembalikan ke rumahnya dan dibangunkan lagi saumahnya, dan masyarakat pada minta maaf kepada Juraij. Dan benarlah doa seorang ibu ketika ibu menyumpahi seorang anak akan sesuatu. Kamu tidak akan mati sebelum wajahmu melihat pelacur terjadi dan kejadian. Makanya kata Nabi, ada doa yang tidak mungkin Allah tolak. Di antaranya adalah da'watul walid liwaladih. Di antara doa yang tidak mungkin Allah tolak adalah doanya orang tua kepada anaknya. Hati-hati kita sebagai orang tua berucap, melisankan sesuatu, berbicara akan sesuatu. Hati-hati banget cuma. Mau ibu, mau ayah. Tapi dalam kisah Juraij, ibunya. Tapi dalam hadis Nabi, orang tua laki-laki maupun perempuannya, ayah ataupun ibunya. Kata Nabi SAW, da'watul walid liwaladih. Doa orang tua sama anaknya itu nggak ditolak, hadirin. Jadi kalau udah seorang ibu atau ayah berdoa kepada anaknya, semoga kamu begini, potensi akan terjadi sangat terbuka lebar. Bahkan Allah tidak akan menolak kalau mereka berdoa. Artinya tidak ditolak berarti potensi terjadinya 100% dari apa yang diucap. Maka wahai para orang tua dimanapun berada, sahabat yang hari ini kita semua diamanahkan menjadi orang tua dengan buah hati kita masing-masing. Ucap yang baik-baik, lisankan yang baik-baik, katakan yang positif tentang mereka dan tentang apa untuk mereka di kemudian hari. Jangan pernah sumpah serapa yang buruk. Saya sumpahin kamu ketabrak, mati beneran ketabrak jemaah nanti. Saya sumpahin kamu madesu, masa depan suram bener nanti. Hati-hati lisankan. Anda orang tua, mengucapnya orang tua tuh bahaya jemaah. Juraij bisa ketemu, melihat kepada mumisat secara kasat mata, kan ini orang cuma rumah saumah, rumah saumah, rumah saumah. Juraij itu hidupnya cuma rumah ibadah, rumah ibadah, rumah sama ibadah, gitu doang. Nggak mungkin matanya memandang kepada wanita yang tidak baik.
Tapi karena doa ibunya, lisan ibunya yang membuat wajahnya Juraij melihat kepada Mumisat, wanita yang tidak baik itu. Makanya wahai para orang tua dimanapun berada, mulai detik ini bertaubat kepada Allah kalau pernah melisankan lisan yang buruk kepada buah hati kita. Mungkin dulu kita pernah ribut besar, marah, jengkel. Oh, saya sumpahin kamu, mudah-mudahan kamu begini dan begitu. Istighfar, taubat sama Allah, cabut kalimat itu. Ya Allah, hamba mencabut kalimat yang dulu pernah hamba lontarkan kepada anak hamba. Mulai detik ini bilang yang baik-baik. Tidak ada perbendaharaan yang terbaik sebagai investasi yang terbaik yang dimiliki oleh orang tua kecuali adalah anak cucu keturunan-keturunannya. Coba bayangin jemaah, Anda invest emas, itu belum terbaik. Anda invest rumah properti, belum terbaik. Anda invest tanah, itu belum terbaik. Tapi saat Anda menginvestasikan buah hati Anda dengan selaksa doa-doa penuh kebaikan, itu investasi terbaik. Doakan yang baik-baik. Semoga anakku tumbuh dalam lingkungan yang baik. Semoga anakku berkarir dengan karir yang baik. Semoga anakku dikelilingi circle persahabatan yang baik. Semoga anakku kelak menikah dengan pasangan yang baik, yang salih. Semoga pasangannya nanti membawanya sampai surga. Semoga nanti lahir daripadanya cucuku yang lucu menggemaskan, cerdas, cantik, rupawan wajahnya. Semoga lahir cicitku terus sampai hari kiamat. Doaku berlaku untuknya sekarang dan selamanya ya Allah. Udah sejauh apa kita mendoakan cucu keturunan kita sampai hari kiamat jemaah? Bukankah hari ini Anda punya cucu? Bukankah cepat atau lambat cucu Anda menikah? Lalu Anda punya cicit, lalu Anda punya cangga, dan itu akan terus berlangsung hingga hari kiamat potensinya kalau Allah izinkan. Doakan ya, doakan gini jemaah, ya Allah, doa baikku ini untuk anak cucu keturunanku berlaku hari ini, sekarang dan selamanya. Ya Allah, ridhoku mengiringinya hari ini dan selamanya. Ya Allah, cinta dan kasih sayangku untuk mereka sekarang dan selamanya. Ya Allah, izinkan setiap tutur kata baikku mengiringi tiap langkah-langkahnya selamanya. Begitu jemaah. Doain terus. Sungguh doa itu powerful, kata Nabi SAW. Innallaha la yaqbalu kata Nabi SAW, barang siapa yang berdoa, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kalian berdoa, berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kalian pasti diijabah. Apalagi yang berdoa orang tua. Juraij ngalamin. Juraij tertolong karena dia solih jamaah. Sehingga bayinya bicara. Wahai bayi, berbicaralah, siapa ayahmu sebenarnya? Kata bayinya, ayahku adalah penggembala kambing. Juraij tertolong karena Juraij orang yang salih. Kalau Juraij nggak salih, wah, bahaya jemaah. Karenanya ini tentang orang tua. Sama-sama terus raih ridhonya, terus raih kecintaan beliau, dan mudah-mudahan beliau terus ridho kepada kita sampai hari kiamat insyaallah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, sekelumit tentang kisahnya Juraij. Maka kita ngambil pelajaran dari sini. Sebagai anak, cari ridhonya orang tua. Sebagai orang tua, doakan yang baik-baik untuk anak cucu keturunan kita semua sampai hari kiamat. Ma takallama mauludun fi saghir. Tidak ada bayi yang bisa bicara di masa kecilnya illa Isa bin Maryam, kecuali Isa putra Maryam. Wa sahibu Juraij, dan bayi dalam kisahnya Juraij. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Meriwayatkan juga lah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yatakallam fil mahdi illa thalath, Isa wa sahibu kana fi zamani Juraij wa sabiyyu akhar.
tidak bisa berbicara kecuali 3 bayi. Yang pertama adalah bayinya Isa, bayinya Jurej, dan 1 bayi yang lain yang disebutkan dalam hadis tersebut. Di antaranya adalah bayi yang lain. Tidak diketerangkan di sini bayi yang lain itu siapanya. Tidak dijelaskan di sini ya. Masyiatah binti Fir'aun. Kami belum tahu kisah tentang itu. Bayinya Musa berarti Mas, bukan? Bayinya Fir'aun. Yang Masyiatah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, terus bayi-bayinya dimasukkan. Oh iya. Ya, benar jemaah hidra. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan majelis skala besar. Hadirin jemaah dirahmati Allah, ketika Firaun hendak menyiksa daripada sekelompok orang-orang yang beriman kepada Musa dan risalah yang Musa bawa, lalu Firaun kan mau merebus, disiapkan tungku besar. Ada yang mengatakan digoreng, ada yang mengatakan direbus. Waktu itu ada banyak orang-orang itu mau direbus. Ini bayi ini terus kemudian bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kemudian ketika mau dilempar, bayi ini bersaksi bahwa Tuhan kita semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang intinya tentang itu, tapi tetap dilempar. Dan itu termasuk bagian daripada kisah yang banyak juga disampaikan di beberapa majelis. Tapi di sini tidak disebut tentang keterangan siapa bayi yang berikutnya. Wasabiyun akhar, cuma disebut dan bayi yang lainnya. Satu lagi ini siapa tidak disebut di dalam hadis di dalam kitab tersebut. Begitu hadirin. Isa diciptakan tanpa seorang ayah. Tatkala kabar gembira itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk Maryam melalui malaikat yang Allah perintahkan kepada malaikat itu menyampaikan kepada Maryam. Maryam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar." Ini ayat ke 47. Qalat rabbi anna yakunu li qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana saya mau punya anak? Ya Allah, bagaimana saya akan punya keturunan sedangkan tidak pernah saya disentuh oleh laki-laki? Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Wahai Maryam, ketahuilah, kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Seperti itu Allah menciptakan sesuatu kalau Allah mau, atas apa yang dikehendakinya. Jangankan ngurusin urusan kita jamaah, perempuan bisa hamil tanpa disentuh laki-laki aja Allah bisa. Jangankan urusan kita yang sepele jamaah, menerbitkan matahari dari timur menenggelamkannya di barat aja Allah bisa. Jangankan urusan-urusan kita yang gak seberapa hadirin, mengatur ribetnya organ tubuh dalam tubuh kita aja Allah bisa. Makanya ketika Maryam bertanya, qalat, dia berkata, Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Wahai Allah, gimana saya mau punya anak sedangkan gak ada laki-laki yang nyentuh saya? Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Ketahuilah, Allah itu kalau mau berkehendak atas sesuatu, dengan mudahnya Allah berkehendak. Lalu dilanjutkan jemaah, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sungguh amat mudah bagi Allah atas apa yang Allah kehendaki, cukup bagi Allah mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah ia. Maka yakinkan pada siapapun yang mendengarkan tayangan video ceramah ini, yakinkan pada jiwa kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jikalau Allah sudah berkehendak untuk mewujudkan sesuatu apa yang Allah kehendaki, maka tidak satu pun ada yang bisa mengintervensi, dan pasti itu akan terjadi dengan begitu mudahnya. Mau satu dunia bilang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mau satu dunia mentertawakan
Kalau Allah bilang, ya ini hadiah untukmu, dia pasti akan terima apa yang datang padanya. Kata Nabi SAW, kalaupun satu kaum bersekongkol untuk memadorotkan kepadamu akan suatu bahaya yang hadir dalam hidupmu, tidak akan pernah sampai kebahayaan itu untukmu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Dan kalau satu kaum bersepakat mendatangkan manfaat untukmu, maka tidak satu pun ada yang bisa mendatangkan manfaat itu kecuali apa yang Allah kehendaki untuk sampai kepadamu. Hadirin jamaah dirahmati Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yasin 2 ayat sebelum terakhir. Ali Imran ayat 47, kita diingatkan barusan, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Gak ada yang bisa intervensi, tidak ada yang bisa menekan, tidak ada yang bisa memaksa atas apa yang Allah harus lakukan, sedikit pun gak ada. Semuanya berjalan sesuai dengan maunya Allah. Idza qada amran, kalau Allah mau sesuatu itu terjadi, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah cukup bilang kun, jadi, fayakun, di detik saat yang sama langsung jadi. Maka jangan ada lagi yang meragukan Allah, jangan ada lagi yang mengatakan mustahil, jangan ada lagi yang mengatakan tidak mungkin. Sungguh segala kemungkinan bisa terjadi. Walau hari ini secara kasat mata kita belum bisa membacanya. Hari ini kalau ada orang mengatakan, jemaah, besok kendaraan kita semuanya terbang, semuanya jemaah, mungkin kita tertawa terbahak-bahak, jemaah. Terbang dari mana? Mimpi kali. Sekarang kita ada motor, mobil, sepeda. Terbang dari mana? Tunggu aja tanggal mainnya. 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, bisa jadi orang semuanya terbang, hadirin. Kemana-mana orang akan terbang. Sama seperti tahun 1900, saat dimana waktu itu belum ada kendaraan bernama motor, bernama mobil. Kalaupun ada, bentuknya masih sangat terbatas seperti delman. Di tahun 1940, 1950 sudah mulai bermunculan motor Vespa, motor apa, motor ini, motor itu. Dulu gak pernah nyangka orang akan punya akses mobil seindah yang kita hari ini miliki. Tidak kehujanan, tidak kepanasan, ada AC, ada entertainnya. Kacanya nggak perlu diputar seperti ini, tinggal tet naik sendiri, tet otomatis turun sendiri. Nggak kepikiran, hadirin. Tapi zaman berganti, tahun pun berlalu, dan ternyata apa yang telah diungkap oleh para ulama terdahulu tentang informasi yang ada di masa depan umat akhir zaman, tunggangan mereka adalah dari besi-besi yang berjalan. Dulu kendaraan mereka cuma keledai, kuda, unta. Hari ini semua kendaraan kita besi yang berjalan, sepeda, motor, mobil, kereta, bus, pesawat. Bahkan dulu orang mau haji, berangkat 3 bulan, pulang 3 bulan, 6 bulan mereka di atas kapal. Kalau ada meninggal di situ karena habis perbekalan atau karena satu dan lain hal, wafat mereka di sana, dibuang jasadnya ke tengah laut, hadirin. Hari ini Anda tinggal duduk manis 9 jam sampai di Jeddah, 9 jam sampai di Madinah. Tinggal duduk manis, tanpa berusaha payah. 3 bulan terombang-ambing di atas ombak, di tengah samudera yang luas. 3 bulan waktu yang lama disingkat jadi 9 jam. Bukan tertutup kemungkinan akan ada teknologi di akhir zaman makin canggih, jarak kita ke Mekah cuma ditempuh kurang dari 9 jam. Boleh jadi akan datang masanya, jemaah. Dulu 3 bulan disingkat jadi 9 jam. Sekarang 9 jam. Teknologi yang makin canggih membuat boleh jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain akan lebih cepat daripada durasi yang semestinya. 9 jam boleh jadi besok cuma 4,5 jam atau 5 jam atau bahkan kurang daripada itu, hadirin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau
Kalau di ayat ini idza qada amran, kalau Allah menginginkan amran atas satu urusan itu terjadi, innama yaqulu lahu kun fayakun. Sangat mudah bagi Allah. Termasuk kisahnya Maryam. Tidak disentuh laki-laki, tapi Allah karuniai kehamilan dalam janinnya. Itu semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Allah jemaah. Jangan ada yang merasa kecil. Nggak boleh orang beriman itu ngerasa rendah diri. Rendah hati harus, rendah diri jangan. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Rendah hati itu harus, rendah diri jangan. Bedanya apa rendah hati sama rendah diri? Rendah hati tawadu. Rendah diri merasa diri ini sampah, merasa diri ini merasa diri ini tidak berguna, merasa diri ini nggak bisa memberi impact apa-apa. Nggak boleh kalau rendah diri. Rendah hati boleh, rendah diri nggak boleh. Karena umat Nabi Muhammad, kata Nabi, harus jadi umat yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah juga telah mengatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik kalau ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau mereka memerintahkan pada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh merasa rendah diri jemaah. Gak boleh bilang gak mungkin lah, mustahil lah. Atas niat baik itu gak boleh begitu hadirin. Bismillah ya Allah, bantu kami, semoga terlaksana. Dan kadang hadirin jamaah dirahmati, yang menurut Anda jelek belum tentu kok menurut orang lain itu jelek. Anda punya karya pertama kan gak harus bagus. Anda jualan pertama kan gak harus bagus. Kedai pertama, toko kelontong pertama, usaha pertama, tampil perform pertama, kan gak harus bagus. Konten pertama gak harus bagus kan. Dan yang menurut Anda kadang jelek, aduh jelek nih penampilan di hari ini, aduh jelek nih usaha saya, aduh ini nih. Boleh jadi orang tuh menganggapnya itu istimewa jemaah, menganggapnya itu bagus, menganggap karya pertama kita itu paling unik, walaupun dengan penuh banyak walaupun harus penuh dengan banyak penyempurnaan, disempurnakan lagi. Maka jangan bilang mustahil jemaah. Mulai hari ini mah bilangnya bismillah, bersama Allah segala sesuatu jadi mungkin. Bersama Allah insya Allah Allah mudahkan. Begitu terus. Barakallahu fikum. Next, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Allah mengajarkan kepada Isa kitab hikmah. Allah mengajarkan kepada Isa kitab hikmah, Taurat dan Injil. Mari kita lihat gimana para ulama menjelaskan tentang ayat tersebut jamaah yang dirahmati Allah. Allah mengabarkan tentang kesempurnaan berita gembira yang akan Allah sampaikan kepada Maryam tentang putranya Isa, bahwa Allah akan mengajarkan kepadanya kitab dan hikmah. Zahir ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kitab sini adalah tulis-menulis. Allah ajarkan tulis-menulis kepada Isa, sedangkan hikmah maknanya adalah Allah mengajarkan kepadanya hikmah, pelajaran-pelajaran terbaik, agar beliau mudah menyampaikan dengan ringan, membahasakan dengan mudah dan ringan kepada kaumnya. Karena ada dalam Quran surah Ibrahim ayat yang keempat, bilisani qaumihi. Sesungguhnya kami utus para rasul-rasul agar mereka berdakwah membahasakan sesuai dengan gaya bahasa kaumnya. Jumhur ulama sudah pernah bahas ini, dan saya berulang kali juga telah pernah bahas ini jemaah.
gaya bahasa, penyampaian, retorika, metode, masing-masing pihak tentu akan menyesuaikan dengan mad'unya siapa. Berbicara sama anak muda tentu nggak sama berbicara sama kawasan orang tua, kesepuhan. Pun juga bicara di depan kesepuhan nggak sama seperti berbicara di depan anak muda, apalagi anak-anak yang masih ABG. Nggak sama juga berbicara di hadapan bapak-bapak dengan di hadapan ibu-ibu. Nggak sama juga di kajian umum, orang yang datang adalah umum, dengan kajian akademis yang sifatnya di kampus-kampus, sifatnya di universitas-universitas, dengan bahasa-bahasa yang disesuaikan pasti. Nah, Nabi Isa Allah ajarkan berbahasa juga. Allah ajarkan tulis menulis. Allah ajarkan hikmah agar Nabi Isa itu menjadi public speaker yang baik, terdeliver dengan baik pesan-pesan kenabian, pesan-pesan tauhid kepada umatnya Nabi Isa. Jadinya penting bagi seorang yang hendak ilmu ini diakses luas, perlahan ia belajar public speaking agar beliau menjadi public speaker yang baik. Ilmunya mungkin belum banyak, tapi ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan ditransfer dalam bahasa yang seringan mungkin. Jadinya umat mudah faham, ringan, gampang diamalkan. Seperti itu jamaah yang dirahmati Allah. Lalu terus kemudian Allah berikan kepadanya ilmu tentang kitab sebelumnya, yakni Taurat, di mana Allah menurunkan kepada Musa tentang Taurat tersebut, yang Allah ajarkan juga kepada Isa tentang ajaran-ajaran dalam Taurat yang fokusnya hanyalah la ilaha illallah. Lalu Allah turunkan kepada Isa yakni Injil, dan ia pun menghafal kedua kitab tersebut. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Isa menghafal dua kitab tersebut, yakni Taurat dan Injil, dihafal. Emang metode salah satunya jamaah itu kan BPHA yang sudah pernah kita bahas. B, baca. P, pahami. H, hafalkan. A, amalkan. A, ajarkan lagi sama yang lain. BPHA, adab kita sama Al-Quran kan itu. Ada hari ini sangat mudah. Coba jamaah bayangkan, jamaah mau ngafalin, tinggal buka aplikasi Quran. Udah, jamaah mau ngafalin apa? Contoh misalkan mau ngafalin surah An-Nisa ayat ke 18 atau 17 misalkan. Tinggal jamaah pencet, klik, jamaah dengarkan. Dan ini tinggal jamaah posisikan. Misalkan ulangi per ayat 10 kali pengulangan atau 20 kali pengulangan, jamaah tinggal setting, atur repeat-nya 20 kali pengulangan. Udah, satu ayat nanti ngulang 20 kali. Kan dulu metode itu yang dipakai di masjid ini kan, yang zaman-zaman yang Mbak Kia, Mbak Lala, Mas Royan, Mbak Syahda, Mas Gilang, anak-anak kita semua yang tempo itu mereka belajar kan metodenya metode itu. Repeat-one, diulang terus satu ayat, wadzariyati dzarwa, wadzariyati dzarwa, wadzariyati dzarwa, wadzariyati dzarwa. Dulu 30 kali diulang, pernah bahkan sampai 60 kali diulang satu ayat, wadzariyati dzarwa, wadzariyati dzarwa, wadzariyat, terus 60 kali diulang. Falhamilati wiqra, falhamilati wiqra, terus diulang. Hari ini kemudahan di depan mata jemaah. Kita mau ngafalin punya alasan apa? Udah dapat kemudahan handphone, aksesnya gampang, tinggal download repeat one. Itu aplikasi apa sih? Ketika aja di Play Store aplikasi Quran. Saya kok dipencet-pencet nggak bisa, di-download dulu. Di-download, udah di-download, nanti tinggal pencet per ayat. Satu ayat diulang 20 kali, habis itu didengarkan. Hafal insya Allah, perlahan. Makanya Nabi Isa ini ngajarin kita juga jemaah. Allah karuniakan kepada Nabi Isa kitab, hikmah,
Taurat, Injil. Nabi Isa menghafalkan dua kitab itu, Taurat dan Injil dihafalkan sama Nabi Isa. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ila bani Israil, dan Nabi Isa Allah utus sebagai rasul untuk Bani Israil. Bedanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Tapi begitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diutus untuk apa jemaah? Nabi Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, maka ayo hafalkan pelan-pelan apa yang Allah turunkan. Dulu para sahabat itu nggak ada titiknya jemaah. Jadi tulisannya itu gimana Anda mau baca kalau nggak ada titiknya? Bisa ketukar tuh antara ba, ta sama sa. Jim, ha, kha. Sin, shin, nggak bisa bedain jemaah kalau nggak ada titiknya. Tapi Allah beri kemudahan, ada titiknya, ada harokatnya. Sekarang ditambah lagi ada warna tajwidnya. Jadi kalau dibaca ini idgham bi gunna, ini idgham bila gunna, ini ikhfa, ini izhar, ini qalqalah, gampang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang mendakwahkan mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Allah, yakni aku akan membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka burung itu akan hidup dengan seizin Allah. Mukjizat Nabi Isa, ambil tanah, sedikit diberi basah, lalu dibentuk tanah itu jemaah seperti burung. Nabi Isa kemudian membawa di telapak tangannya, terus Nabi Isa meniup tanah liat yang berupa bentuk burung itu. Seketika burung hidup, tanah itu berubah jadi burung hidup. Mukjizat Nabi Isa. Yang kedua, dan aku, kata Nabi Isa, menyembuhkan orang yang buta bahkan saat parah kebutaannya, buta sejak lahir. Nabi Isa datang orang buta kepadanya, dipegang mata orang buta itu, set, sembuh langsung di detik setelah diusap bisa melihat. Mukjizatnya Nabi Isa. Yang ketiga, dan aku Nabi Isa maksudnya menyembuhkan penyakit sopak. Penyakit sopak di sini banyak penjelasan-penjelasan, di antara adalah penyakit-penyakit yang kayak belang, penyakit-penyakit kulit dan sejenisnya. Disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, mukjizat Nabi Isa, aku mampu menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan, apa yang kamu simpan di rumahmu. Jadi Nabi Isa tahu, kamu tadi pagi makan apa? Semalam sahur apa? Tadi pagi sahur apa? Semalam buka dengan bukaan apa? Dan apa makanan yang masih tersimpan di rumahmu rapat-rapat kau kunci di lemari makananmu? Nabi Isa tahu. Itu mukjizat Nabi Isa. Dan sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebenaran bahwa aku adalah utusan Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, banyak mukjizat Nabi Isa. Tapi dengan mukjizat yang ditampakkan kayak gitu aja, masih banyak orang belum beriman kepada Allah. Tapi emang harus sabar. Menyampaikan kebaikan itu emang harus sabar, butuh proses. Kadang diterima, tapi lebih banyak yang mungkin belum diterima. Nggak apa-apa, mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran buat kita semua. Barakallahu fikum. Sampai sini kajian kita. Besok kita lanjut di ayat ke-49, ayat ke-50, ayat ke-51 dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya mau berikan kesimpulan. Di ayat 47 tadi Allah berfirman, "Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun."
Jangan ragukan Allah. Jangankan menyelesaikan masalah hidup kita, Allah membuat wanita bisa hamil tanpa disentuh saja Allah bisa. Jangankan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, Allah mengatur rumitnya pembuluh darah yang ada di diri kita aja sangatlah mudah. Terlalu mudah bagi Allah. Karenanya mulai detik ini, esok dan seterusnya, untuk setiap niat baik jangan pernah bilang mustahil, gak mungkin. Karena ketahuilah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tulis di kolom komentar, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Barakallahu fikum. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah membersamai. Makasih waktu luangnya untuk belajar bersama di pagi ini. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ada yang hendak membersamai mendak panel lantai 3, dak beton panel lantai 3 Masjid Muhammad Al-Fatih, teman-teman bisa juga tap link di bio, sampaikan saja apa yang dimaksudkan, dan insya Allah mudah-mudahan jadi jariah buat kita bersama-sama. Mari kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau didiskusikan, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz. Sebaik-baik investasi adalah investasi anak. Di dalam menjalani kehidupan dunia tidaklah mudah, banyak godaan, cobaan dan ujian. Di dalam mencari nafkah saja waktu sudah habis, sehingga dalam mendidik anak dan istri tidak terlaksana karena kesibukannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah bagaimanapun juga kita sebagai orang tua tetap dimintai pertanggungjawaban besok pada hari hisab nantinya? Jazakallahu khairan katsiran. Jazakumullah khairan jazaa Mas Hadi. Semoga Allah memuliakan apa yang disampaikan Mas Hadi dan keluarga besar dan seluruh jamaah kaum muslimin dimanapun berada. Apakah sebagai orang tua yang sibuk dengan bekerja, sibuk tidak punya waktu untuk membersamai mendidik anak, akan dipintai pertanggungjawaban? Jawaban dari Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan dipintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Laki-laki pemimpin atas rumah tangganya, perempuan pemimpin di rumahnya, membersamai harta anak-anak dari hasil pernikahannya. Perempuan sebagai seorang istri ditanya, dipintai pertanggungjawaban, apalagi laki-laki. Anak pun juga iya, dan semua kita besok akan dipintai pertanggungjawaban masing-masing. Maka persiapkan jawaban terbaik sebagai LPJ, laporan pertanggungjawaban. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soal akhir mawjud, fadhal. Ada pertanyaan, Mas? Ada? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dalam hati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Herning Sulistiani. Assalamualaikum Ustaz, mau jadi bertanya, apabila orang tua atau ibu saat emosi berkata tidak akan bahagia kepada anaknya sampai anak turunnya, apakah berlaku ke turunnya kita sumpahkan orang tua kita Ustaz? Jazakumullah Ustaz. Wa jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan yang bertanya suara besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertanyaannya, kalau ibu menyumpah enggak akan bahagia kamu, anak cucu, keturunan-keturunanmu, apakah itu akan terjadi? Jawabannya tergantung. Kalau anak ini durhaka dan benar-benar durhaka, potensi terjadinya akan terjadi. Tapi kalau ibunya menyumpahi sedangkan anak ini dalam ketaatan kepada Robnya, contoh, ibunya suruh udahlah kamu buka jilbab aja, tapi anak ini bilang enggak mah aku mau berjilbab. Oh durhaka kamu ya.
gak bahagia kamu selamanya sama anak cucumu. Tidak akan sampai doa itu kecuali kembali kepada yang mendoakan. Karena anak ini sedang dalam keadaan tidak pantas untuk disumpah serapahi dengan orang tuanya, oleh orang tuanya. Maka tergantung anak itu mengamalkan apa. Kalau anak itu sedang beramal salih, maka doa tersebut tidak akan sampai kepadanya. Dan kalau tentang memang pernah durhaka, apakah akan sampai ke anak cucu keturunan-keturunannya? Bisa iya, bisa enggak. Allahu a'lam bishawab tentang hal itu. Karena sekali lagi jemaah, tentang doa orang tua kepada anaknya tidak akan Allah tolak. Makanya mohonlah maaf, sampaikan kebenaran. Kalau yang kita sampaikan kebenaran orang tua kita marah, kita nggak kena. Kita nyasihin orang tua, jangan riba bapak, ibu, jangan riba. Misalkan kita nyampein gitu sama orang tua, misalnya jemaah, misalnya, ayah, bunda jangan riba. Lah kok ayah kita, bunda kita mencak-mencak, wah kamu tahu apa toh? Dosaku ya aku yang nanggung. Apa gimana dengan bahasa yang lain? Dosa saya aja yang nanggung dan segala macam. Dasar kamu anak durhaka, ngurusin orang tua. Tidak akan pernah berlaku kalimat itu, sebab yang diucapkan anaknya adalah sebuah kebenaran. Maka posisikan diri kita untuk tidak berbuat durhaka. Barakallahu fikum. Dan bukan termasuk anak durhaka yang menyampaikan kebenaran kepada kedua orang tuanya, tentu dengan syarat disampaikan dengan cara-cara terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.